Halo guys, jumpa lagi dan selamat datang di Klinik G-Shock YouTube channel. Kali ini saya kedatangan satu buah jam tangan Casio G-Shock Markman G9300 guys ya. Jadi ini informasinya kemarin saya terima sunburn, kemudian fogging, kemudian suka nge-freeze ya di bagian LCD-nya karena baterainya ini ya. Kalau identifikasi saya baterainya itu sudah wajib ganti guys ya, atau recovery. Oke, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum bergabung silakan bergabung, yang sudah bergabung terima kasih tentunya. Dukung terus channel ini agar bisa berkembang di masa yang akan datang dan bisa menyajikan atau menyampaikan informasi-informasi perbaikan atau pergantian spare part ya. Barangkali teman-teman mengalami hal seperti teman-teman bisa ikutin tutorialnya guys ya. Nah, sebelum kita lanjut untuk membongkar mesin, karena kita harus cleaning sunburn ya, jadi pastikan dulu di bagian luar mesin atau housing ini kita bersihkan ya menggunakan cairan Carrera. Teman-teman bisa dapatkan di toko offline, di toko-toko karoseri mobil atau toko-toko modifikasi mobil. Namanya Carrera pembersih dashboard atau pembersih jok mobil. Jadi cairan ini sangat efektif untuk membersihkan si kotoran-kotoran yang membandel guys ya. Seperti ini sudah bersih hanya dengan sekali semprotan. Oke, tahap awal yang kita kerjakan, kita akan lakukan cleaning sunburn guys ya. Kita akan membersihkan sunburn di bagian LCD seperti ini ya. Kemudian pastikan baterai dibuka supaya tidak mempersulit pekerjaan kita. Jadi kita akan lepas semuanya, kemudian mesin kita bongkar, kemudian kita akan ambil LCD-nya, kemudian kita akan bongkar yang namanya reflektor guys ya. Jadi reflektor itu adalah lapisan di bagian paling belakang LCD ya. Nah, seperti ini kita akan angkat reflektornya. Hati-hati ya, pastikan yang diangkat itu hanya reflektor guys ya, karena di bawah reflektor itu ada lagi yang namanya polaris, kemudian di bawah polarisnya ada lagi yang namanya marking. Jadi ada dua lapis lagi sebelum lapisan paling depan adalah polaris depan guys ya. Jadi ini teman-teman reflektornya kebakar, jadi kita akan bersihkan ya. Teman-teman bisa menggunakan cotton bud dan sedikit minyak kayu putih untuk membersihkan sisa-sisa reflektor yang terbakar dan sisa-sisa lemnya. Kemudian pastikan guys ya benar-benar bersih sisa-sisa lemnya supaya nantinya tidak ada efek ya, ada bekas-bekas lem ya, jadi nanti kelihatan gitu guys ya. Kemudian untuk tahap selanjutnya mungkin perlu ya, nah ini guys ya sudah bersih sisa lemnya, jadi polarisnya itu udah kena juga, jadi kita perlu tambahkan sedikit polaris ya. Jadi polaris bagian belakang kita akan tambahkan supaya angka digitalnya itu penuh nantinya. Kalau kondisi seperti ini kita paksain, ini angka digital bagian tengahnya itu nggak tampil guys ya, karena polarisnya udah gosong gitu. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman bisa potong polarisnya, kemudian teman-teman bisa susun. Kemudian setelah disusun teman-teman bisa mulai dari tengah ya, dari tengah seperti ini supaya tidak ada udara yang terjebak di lapisan polaris belakang guys ya. Kemudian setelah bersih, setelah rata maksudnya, kemudian nanti lapisan paling luar teman-teman angkat ya, baru dipasang seperti ini guys ya. Jadi ini ada lapisan luar ya. Nah ini seperti ini diangkat, kemudian baru kita ganti reflektornya guys ya, reflektor yang baru gitu ya. Oke, kita lanjut rangkai bagian mesinnya, kemudian kita pasang lampu, kemudian bingkai lampunya, kemudian jangan lupa kita pasang rubber penghubung LCD dan PCB guys ya. Kemudian pastikan dua part itu bersih. Setelah bersih nanti baru kita pasang komplit ya. Nah ini baterainya guys ya, jadi baterainya bocor, tapi kita coba dulu untuk tes ya. Nah sudah tampil, sudah hidup, cuma memang ada efek yang masih kelihatan guys ya, cuma angka digitalnya sudah jelas kelihatan, di tengahnya juga sudah penuh.
Jadi ini kita coba dulu untuk diuji guys ya, maksudnya diuji. Setelah kita bongkar, kita masukin ke dalam housingnya, apakah si panel solar masih berfungsi dengan baik guys ya. Selain diukur, teman-teman bisa uji juga di bagian ini guys ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan eksekusi, kita akan lakukan cleaning fogging. Teman-teman ikutin tutorialnya supaya nanti tidak miss informasi guys ya. Dan kemudian buat teman-teman yang butuh bantuan saya siap bantu. Teman-teman bisa hubungin saya di link deskripsi channel ini. Saya sertakan 2 nomor WhatsApp yang bisa teman-teman hubungin ya. Barangkali teman-teman belum yakin atau belum pede untuk eksekusi sendiri, saya siap bantu. Teman-teman bisa tanyakan di sana mengenai hal metode atau biaya guys ya. Jadi kita bicarakan nanti di belakang layar gitu guys ya. Nah ini teman-teman hati-hati ya. Jadi periksa, pastikan klip-klipnya terpasang dengan benar, karena kalau tidak terpasang dengan benar nantinya bisa merusak ketika kita masukin ke dalam housing guys ya. Nah barangkali teman-teman mau melakukan sendiri ya untuk cleaning fogging atau sunburn di rumah, teman-teman ikutin videonya, jangan di skip ya supaya jelas. Kemudian juga barangkali teman-teman ada yang kurang jelas, bisa tanyakan di kolom komentar. Nah kita lanjut guys ya, kita lanjut pasang mesin. Kita coba apakah tampilnya sudah oke ya, seperti ini kita pastikan. Nah sudah kelihatan ya, cuma ini belum di cleaning fogging karena menunggu persetujuan dari customer ya. Karena terkait dengan resiko, jadi saya konfirmasi dulu ke customer apakah mau di cleaning fogging guys. Nah ini kita coba pasang dulu backcase-nya untuk menguji fungsi-fungsinya guys ya. Karena tadi kita sudah bongkar ya, kita sudah bongkar total mesinnya, kita pastikan fungsi-fungsinya bekerja dengan baik. Nah ini untuk sunburn-nya sudah hilang. Nah atas persetujuan customer, akhirnya customer meminta untuk di cleaning fogging guys ya, untuk panel solarnya. Jadi metodenya seperti ini guys ya. Jadi kita akan bongkar si panel solar dari belakang guys ya. Jadi ini resikonya sangat berat, kemungkinan pecahnya itu sangat besar. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, pastikan alatnya presisi, kemudian pastikan juga teman-teman punya keyakinan. Nah seperti ini guys ya. Jadi proses pembongkaran itu panel solar itu seperti itu, ditekan keluar. Jadi kalau salah atau miring itu udah pasti merusak si panel solar guys, karena mengingat memang panel solarnya di samping susah, mahal juga guys. Oke guys, jadi mungkin begitu aja ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kemudian jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Nah nanti setelah teman-teman lanjut pemasangan ini ya, pemasangan ulang, teman-teman pastikan sisa-sisa double tipnya itu bersih ya, karena nanti kalau nggak bersih akan berakibat noise ya atau longgar. Jadi pastikan sudah bersih, kemudian diganti dengan double tip yang baru. Kemudian metode pemasangan teman-teman juga bisa ikutin videonya ya, jangan di skip supaya tidak salah gitu. Jangan sampai ada juga debu-debu atau kotoran yang masuk ke dalam si panel solar ketika kita mau menutup si kaca besar guys ya. Nah seperti ini tahap penutupan kaca. Jadi pastikan benar-benar tidak ada debu tisu atau debu apapun yang masuk, supaya benar-benar bersih, enak dipandang nantinya guys. Nah ini sudah, kacanya sudah dibersihkan, kita press, pastikan rata dengan permukaan housing guys ya, supaya tidak ada air yang rembes. Nah ini sudah beres guys ya, sudah beres. Kita rapikan, kemudian kita tinggal menunggu baterai. Setelah baterai datang, nanti jam tangan ini akan saya kirimkan ke customernya guys ya. Artinya pekerjaan sudah selesai. Nah satu lagi masukan buat teman-teman ya, barangkali teman-teman strapnya atau BNB-nya kotor atau melengkung, teman-teman bisa gunakan air panas untuk membersihkan
strap ya, atau sisa-sisa kotoran yang membandel, teman-teman bisa gunakan air panas dan sedikit citron, kemudian sabun cair guys ya. Selain melembutkan kembali strapnya, juga membersihkan secara efektif untuk kotoran-kotorannya guys ya. Tapi metode ini tidak berlaku untuk yang berbahan jelly guys ya, jadi hanya berbahan resin seperti ini. Mudah-mudahan berhasil guys ya. Jadi kalau resin saya tidak rekomendasi. Oke guys, sudah selesai, ini sudah rapi seperti ini ya, sudah rapi. Baterai sudah kita pasang dengan yang baru, kemudian jam tangan ini akan saya packing dan dikirim ke customer. Jadi mungkin begitu aja guys ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, kemudian jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya ya guys ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.